Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wassalatu wassalamu ala salim amma ba'du. Kang pertami atur nuhun rencang-rencang Cilegon Corners News. Dinten puniki kepetul serang Pak Guru Arti Setiawan, Nggih, nggih. Setia dan Dermawan. Alhamdulillah, amin, amin. Hatur nuhun bangkit rawuh ning CCN iki Pak Guru dan sing Nggih. pasti ini ayun ngobrol-ngobrol perihal teknik mesin nggih. Betul, betul. Seniki aktivitasnya napa saos Pak Guru? Aktivitas seniki lagi podcast. Potensi. Bener. Ya, Jadi aktivitasnya aktivitas pada sehari-hari menelpon lah. juga nggih. Alhamdulillah saya boleh mendamel nih salah satu pendidikan Fathahilah Nggih. Cilegon sebagai guru pendidik, guru teknik produktif. Teknik. Luar biasa emang. Nggih. Alhamdulillah di pelajaran teknik mekanik mesin industri. Teknik mesin industri. Iya, teknik mesin industri. Nggih. Sampun lambat nih ngriko. Alhamdulillah kalau bergabung dengan Fathahilah sudah 2018. 2018 ya. Bergabung. Mhm. Nah, Pak Guru, saya kenal Pak Ardi Setiawan ini adalah salah satu aktivis juga ya. Selain Betul. guru, Pak Ardi ini ada aktivitas yang lain segala macam dan bahkan saat ini beliau sedang menjabat jadi ketua DKM. Allah. Ketua DKM namanya apa, Pak Guru? Ketua DKM Masjid As-Solihin As-Solihin di di daerah Perumahan Grand Keramat Watu Residen. Serang masuknya. Serang Kabupaten. Luar biasa. Luar biasa. Ternyata selain menjadi guru, jadi ketua DKM juga ya. Iya, Dan alhamdulillah amanah memang mau gimana lagi. iya. Dan Pak Guru ini lagi ngomong-ngomong tentang Siap. Kota Cilegon. Pak Guru kan posisi kelahiran dari Cilegon ya. Betul. Kemudian dari SMK, kemudian kuliah, mengambil jurusan teknik mesin. Betul. Kemudian ngajar pun sesuai dengan bidangnya gitu. Betul. Nah, dengan paradigma bahwa Cilegon adalah kota industri, muncullah sebuah gagasan-gagasan untuk beberapa sekolah membangun jurusan mesin misalnya. Nah, Betul. apa pendapat Pak Guru ketika di Cilegon ini dengan kota industri dan ada jurusan di sekolah itu industri? Betul. Sebenarnya justru sangat penting dan memang harus jurusan industri itu terutama teknik harus digemparkan, diperbanyak justru. Kenapa? Karena kota Cilegon ini kita sudah tahu bahwa kota Cilegon adalah kota industri. Hampir berapa puluh persennya adalah industri. Di mana perusahaan-perusahaan industri itu memiliki atau juga membutuhkan tenaga minimal tenaga mumpuni dan maksimal ahlinya itu adalah di bidang teknik mesin. Karena memang mesin industri sekarang adalah teknologinya sudah canggih dan memang perlu orang-orang yang mengetahui baik dasar sampai ke ahlinya di bidang teknik mesin itu sendiri. Iya, kalau klarifikasi mesin gitu dan teknik kan berarti cara ya. Betul. Kemudian mesin-mesin yang dipelajari di sekolah yang diampu sama Pak Ari ini mesin apa sih? Mesin industri. Biasanya mesin industri ini biasa di umum dipakai itu pabrikasi biasanya. Biasanya anak-anak nih kalau yang saya berikan ilmunya itu tentang bagaimana melakukan pengelasan, bagaimana melakukan proses pembubutan. Dan saat ini saya kebetulan di kelas 3, TMMI-nya lebih fokus kepada maintenance dan analisa. Perawatannya. Jadi lebih fokus seperti dokter sebenarnya. Dokter mesin. Dokter mesin. Jadi kalau di kedokteran kesehatan itu adalah dokter untuk manusia. Ibaratnya ilmu kedokteran. Tapi nama lain daripada teknik mesin, anak-anak teknik itu sama, dokter juga. Cuma bukan manusia atau makhluk hidup seperti pada umumnya, namun
dokter kita adalah dokter mesin, khusus teknik mesin. Jadi memperbaiki, merawat peralatan-peralatan baik komponen mesin maupun mesin-mesin yang ada di industri. Sekarang di kelas semester genap ini, Pak Ade mengajar pelajaran berkaitan dengan teknik ya? Betul. Dengan pelajaran TMMI. TMMI itu apa? TMMI, Teknik Mekanik Mesin Industri. Teknik mekanik. Betul. Jadi mempelajari teknik bagaimana cara mesin ini dapat bergerak. Contoh misalkan katakan suatu mesin penggulung suatu plat mungkin di salah satu perusahaan itu ada suatu mesin, bagaimana anak teknik itu mengetahui, menganalisa bagaimana caranya mesin itu bergerak dan bagaimana caranya mesin itu dapat bergerak, dapat berfungsi dengan baik dan sebagainya. Nah, ini kan orang-orang teknik itu biasanya orang-orang logis ya. Betul. Dan hitungan-hitungan, ada nggak pelajaran hitung-hitungan? Banyak ya. Banyak. Dan ketika untuk menjadi seorang pembelajar teknik, ada kriteria tersendiri tidak? Saya rasa sih kalau kriteria tersendiri bagaimana si orang ini keinginannya saja sih sebenarnya. Keinginan dan kemampuan. Nah, keinginan kemampuan yang kuat. Kalau memang ingin belajar dengan kemauan yang kuat, kayaknya insya Allah bisa lah. Di semester ini pelajarannya, materinya apa aja? Materi di semester ini kita lebih kepada perawatan dan perbaikan. Berarti dua perawatan dengan perbaikan itu kan hal yang berbeda apa? Hal yang berbeda, namun berkaitan. Kalau kita melakukan perawatan adalah memperpanjang umur, memperpanjang fungsi komponen. Kalau kita melakukan perbaikan, itu adalah memperbaiki suatu mesin yang terjadi kerusakan. Jadi berbeda kalimat dan caranya, namun saling berkaitan. Dan anak-anak Fathahillah khususnya gitu, mereka sudah dididik mulai dari awal menganalisa. Jadi ibarat kata seorang teknik ini diilustrasikan ada salah satu mesin terjadi kerusakan. Jadi anak ini sudah diajarkan menganalisis bagaimana mesin ini terjadi rusak. Lalu apa yang terjadi kerusakannya ini apa begitu. Lalu bagaimana bisa terjadi, apa yang rusak itu dianalisa. Sehingga anak-anak juga sudah diajarkan bagaimana cara setelah menganalisa kan ada unsur-unsur yang terjadi kerusakan. Nah, maka anak-anak juga sudah diajarkan di Fathahillah bagaimana cara memperbaikinya. Jadi anak-anak sudah belajar menganalisa, memperbaikinya. Begitu. Memperbaiki dulu apa merawat dulu? Nah, sebenarnya merawat dulu, namun baru memperbaiki karena terjadi kerusakan. Gitu. Sebenarnya kalau perawatan itu bukan suatu hal agar tidak terjadi kerusakan, sebenarnya bukan. Perawatan itu hanya memperpanjang umur saja. Umur si mesin biar bisa beroperasi. Betul. Adapun kerusakan pasti akan terjadi karena banyak faktor. Banyak sekali faktor-faktor kerusakan yang terjadi pada mesin. Ketika di sekolah kan, apakah mesin-mesinnya sesuai dengan spek industri atau minimal sebagai miniatur aja, Pak? Kalau untuk di Fathahillah luar biasa ya, luar biasa sudah mumpuni, bahkan hanya saja memang yang sifatnya lebih kepada di era 4.0 ini, itu hanya masih ada prototype. Namun kemarin Fathahillah baru beli alat yang memang sudah bisa untuk produksi. Itu luar biasanya. Jadi ada 3 alat itu yang sudah memenuhi standar 4.0 yaitu dengan sistem komputerisasi. Ada mesin bubut dengan menggunakan CNC, lalu ada marking, mesin marking laser. Dia juga sudah menggunakan sistem komputerisasi, desain lalu diaplikasikan oleh lasernya. Lalu terakhir itu adalah
CNC system cutting. Istilah-istilah bahasa Inggris Iya. sedanten ya Pak Guru. Dan Salah. di posisi orang-orang teknik itu posisi bahasa Inggris harus mumpuni karena istilah-istilah yang tadi sampaikan semuanya bahasa Inggris ya. Betul, karena mesin saja, baik di industri maupun di sekolah-sekolah, saya yakin katakan itu semua menggunakan bahasa dari asal pembuatan. Kayak misalkan deskripsi daripada mesin, manual booknya saja itu kadang-kadang memang karena tergantung dari asal. Ada yang bahasa Cina, ada yang bahasa Inggris gitu kan. Dan memang kalau di industri pasti perlu bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman semua nih, anak-anak SMK mulai sekarang mulai belajar bahasa Inggris. Dan now or never gitu. Yes. Ya Fardi, ini kan pasti ketika mengajar teknik mesin mau tidak mau ada berapa persentase kapan waktunya teori, kapan waktunya praktek. Betul. Artinya itu diskemakan sama Fardi nggak? Berapa persentase teori, berapa persentase praktek? Itu dalam proses pembelajaran sudah dirancang oleh para pendidik, khususnya guru-guru, Fathahilah juga. Itu namanya kalau ini TP, ATP, dan CP. Sudah kurikulum Sudah merdeka kurikulum merdeka, itu sudah dirancang di situ, sudah tertuang di situ semua. Jadi berapa kali pertemuan materi, berapa kali pertemuan praktik, dan berapa kali aksi praktiknya dan ujian dan lain sebagainya sudah. Tapi kalau anak teknik khususnya SMK itu lebih banyak kepada praktiknya. Gitu. Lebih ibarat kata persentase mungkin 40-60 lah bahasa. 40 teori. 40 teori, 60 praktek. 60 praktek. Kenapa? Karena pada dasarnya anak-anak dituntut untuk siap bekerja. Jadi lulusan SMK itu Fathahilah khususnya adalah memang harus siap bekerja. Ini menarik ya, rencana-rencana CCN memposisikan diri bahwa dengan skema paradigma Cilegon yang kota industri, kemudian muncullah beberapa SMK-SMK yang berkaitan dengan mengusung keteknikan dengan proses yang 3 tahun ya. Dan ada kesulitan nggak Pak Guru dengan posisi mengajarkan teknik di anak-anak SMK? Justru kalau anak SMK yang saya alami selama mengajar, justru memang anak lebih suka praktik justru. Iya. Kalau saat belajar teori, anak ini justru lebih apa ya? Katakan anak ini pokoknya lebih senang praktik. Anak teknik tuh memang nggak di mana-mana kayaknya ya. Lebih suka praktik dan action kali. Apalagi teknik mesin. Ya betul, apalagi teknik mesin. Bongkar bisa, pasang harus diperhitungkan. Iya. Terima bongkar, tidak terima pasang. Apalagi perbaikan. Ini sebuah intro saja ya. Intro saja. Tapi pada dasarnya seorang teknik itu terima bongkar, terima perbaikan, terima pasang. Nah, Pak Adi, ada tidak kriteria tersendiri ketika memberikan praktek? Apakah harus safety first gitu? Oh penting. Safety first itu penting. Dan katakanlah kalau tadi pelajarannya TPPMI ya? TMMI itu posisinya K3-nya apa gitu yang harus digunakan ketika praktek anak-anak? Di Fathahilah juga terutama safety itu paling utama dikejar dalam pembelajaran. Kenapa? Karena pada dasarnya kita itu berdampingan dengan bahaya pada dasarnya. Berdampingan sangat dekat dengan bahaya. Akhirnya siswa atau para pekerja industri khususnya pelajar Fathahilah gitu untuk mempelajari teknik mesin wajib mempelajari keselamatan dan kesehatan kerja. Anak-anak tuh kalau saya mengajar itu saya terapkan ada tiga manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama adalah manusianya sendiri, yang kedua adalah mesin dan komponennya, yang ketiga barulah lingkungan. Itu adalah tiga yang sangat penting diperhatikan. Kalau manusianya harus memakai alat pelindung diri,
Contohnya kayak saat ada pekerjaan di ketinggian pakai helm gitu. Saat ada pekerjaan yang menggunakan pengerindaan atau alat-alat yang mengakibatkan percikan dan lain sebagainya, itu butuhnya pelindung-pelindung kayak kacamata, wearpal, sepatu dan lain sebagainya, itu sangat penting. Gitu. Dan anak-anak di SMK Fatailah gitu dan mungkin yang lainnya juga itu sudah diajarkan besar. Jadi makanya ada beberapa anak SMK itu tidak boleh gondrong ya, betul, itu juga karena alasan berkaitan sama karena K3. keselamatan, betul. Karena kalau diilustrasikan kadang ada anak-anak SMK yang bilang, "Pak, ngapain rambutnya nggak boleh panjang, pendek?" Gitu kan, "Nggak ngaruh," katanya gitu. Padahal kalau kita analisis secara detail, itu rambut panjang tidak boleh kalau kita bekerja di industri, apalagi di ruang-ruang workshop yang memang produksi. Karena khawatir terjadinya kecelakaan diakibatkan daripada rambut yang panjang. Biasanya ada gulung mesin yang menggulung dan lain sebagainya, bahkan sudah banyak terjadi. Begitu. Ada pakaian tidak boleh longgar dan tidak boleh juga ketat, tidak boleh juga. Jadi Rambut SOP-nya sudah jelas ketika sudah kalau di jelas. kerjaan ataupun di sekolah ya. Betul, betul. Nah, Pak Ardi, ketika mengajarkan mata pelajaran tersebut, kesulitan pasti tadi ada yang disampaikan, dan paling yang inti dari pembelajaran TPMI itu, yang paling penting itu dia harus mengetahui apa terlebih dahulu. Jadi kalau yang paling penting dari TMMI itu adalah sebenarnya kita berasumsi daripada judulnya saja, teknik mekanik mesin industri. Oh, mekanik berarti orangnya. Nah, jadi mekanik itu orangnya, teknik itu caranya. Artinya mekanik dan mesin industri, cara mesin ini bekerja bagaimana, itu seorang teknik harus memahami. Jadi proses belajarnya itu ibarat kata kita cari cinta gitu. Wah, sih. Kita cari cinta ya. Cinta ya. Atau ibarat kata dokter mencari obat gitu kan, solusi. Sama menganalisa. Mesin ini bisa berputar karena apa? Mesin ini bisa maju mundur pergerakannya karena apa? Contoh motor bisa bergerak maju memutarkan roda, mesin itu Karena ban. karena apa gitu ya. Apakah ada sistem transmisi dan lain sebagainya. Sama seperti dokter. Dokter juga saat ada orang berobat ditanya keluhannya apa, menganalisa anak teknik. Sama seperti kita mencari cinta, gitu. Kenal dulu, Tapi tanya kalau dokter kan dulu. istilahnya ada konsultasi, ada ngobrol. Nah, Kalau hitungan mesin ada, ada juga ya? ada. Justru mesin itu kita ngobrolnya dengan menggunakan satu riwayat. Riwayat ibarat dokter juga mungkin memiliki ya, itu riwayat kesehatan si pasien. Di masa kesehatan itu. Nah, mesin juga ada. Jadi setiap adanya perbaikan itu ada namanya books atau catatan perbaikan riwayatnya. Jadi misalkan pernah perbaikan ini di dalam satu mesin itu dilihat dari situ komunikasinya, Pak. Jadi kita seorang teknik berkomunikasi dengan riwayat catatan, lalu dengan manual book dan juga proses perjalanan. Lebih ke sana. Jadi ada manual book dan juga ada Catatan riwayat catatan riwayat perawatan. perawatan ya. Nah, kenapa itu bisa diperbaiki? Karena sudah melihat dari buku tersebut. Betul. Kalau nggak ada bukunya gimana? Nah, itulah kadang-kadang ada salah satu perusahaan yang memang tidak memenuhi prosedurnya. Artinya tidak adanya manual book itu. Nah, akhirnya tapi tentu orang teknik tidak putus. Punya banyak cara tentunya orang teknik. Dengan cara apa? Dengan cara menganalisa. Jadi menghayati, menganalisa. Contoh katakan suatu motor dengan media penggeraknya, transmisinya maaf, itu menggunakan rantai misalnya. Nah, tiba-tiba, pergerakannya tidak mulus atau di situ terjadinya, bunyi, terjadinya tidak halus, lalu, mengandat-ngandat lah bahasa Cilegonnya, ngadet-ngadet terus dan lain sebagainya.
itu kan bisa dianalisa secara langsung, tidak harus mencari riwayatnya pernah ganti rantai berapa kali atau enggak gitu kan. Tapi bisa dilihat dari analisisnya begitu. Misalkan terjadi kehausan atau korosi, apalagi potensi-potensi kerusakan tuh kalau tidak tercover dan tidak dirawat kan sangat mudah rusak. Ya, Pak Guru, tadi kan ada redaksi yang tadi sampaikan, benar tidak kalau beda orang, beda hasil ketika di teknik? Kalau di teknik sebenarnya bisa dikatakan kadang benar, kadang tidak. Karena pada dasarnya ibaratnya bukan kayak penjual combro gitu. Kalau jual combro atau gorengan kan beda tangan katanya beda rasa gitu kan. Tapi entah dari mana unsurnya gitu ya. Tapi memang banyak terjadi begitu kalau di makanan ya. Koki dan lain sebagainya. Kalau beda koki kok beda rasa, beda yang masak beda gitu. Kayak contohnya masakan istri di rumah sama masakan Istri di warteg gitu ya. masakan Satu cukup. istri di rumah dengan masakan tetangga mungkin beda lah begitu. Kadang-kadang lebih enak tetangga gitu. Tapi pada dasarnya lebih kalau gratis ya. lebih gratis gitu kan. Iya. Tapi kalau teknik tidak. Tidak. Semuanya sesuai dengan prosedur karena memang seorang teknik itu udah ada prosedurnya. Kalau misalkan tadinya A, ya memang nanti akan seperti A lagi. Sudah ada pakemnya. Iya betul. Misalnya tadinya berputar, ya otomatis akan berputar. Gitu. Hanya saja yang akan membedakan nanti adalah usia daripada komponen. Usia dari komponen. Betul. Contoh misalkan salah satu komponen mesin ini sudah berusia 5 tahun, maka otomatis komponen itu fungsi dan kinerjanya akan berkurang. Begitu Berarti saja. posisi mesin apapun, it's not guarantee. Yes. Tidak ada jaminan bahwa itu akan long live forever gitu. Tidak bisa tidak bisa jadikan jaminan semua mesin tuh akan selamanya selama seumur hidup itu tidak. akan bagus, enggak ada ya? Tidak ada. Karena pada dasarnya karena memang adanya penggunaan, adanya faktor alam, adanya faktor lingkungan, adanya faktor operator, itu semuanya menjadi faktor kerusakan. Kalau unsur mesin lah, katakanlah kalau di sekolah tadi ada 3 Iya. mesin Yang 3 keselamatan tadi. Yang jenis-jenis mesin tadi yang ada di sekolah dengan posisi komponen-komponen yang ada di mesin yang standar itu kira-kira apa aja Pak Guru? Kalau yang standar itu masih ngikut di eranya masih konvensional ya. Kayak misal contoh mesin bubut konvensional, masih menggunakan tenaga-tenaga manusia dalam pengoperasiannya begitu. Walaupun memang yang modern juga masih menggunakan tenaga manusia, namun lebih sedikit lah gitu. Dan lebih canggih dalam pengoperasiannya. Itu Fatela juga masih memakainya dan juga ada alat-alat yang canggihnya juga sudah ada menggunakan teknologi yang 4.0 itu CNC. Kalau penggunaan CNC itu apa kita bikin desain dulu? Betul. Kemudian dengan sendirinya komputerisasi kita tinggal klik dia bergerak dengan sendiri. Betul. Jadi memang anak teknik ini dituntut mampu bisa satu membaca dan membuat gambar. Membaca dan membuat gambar. Ya pasti kalau gambarnya begini, iya, cinta itu ya. Khususnya adalah gambar teknik. Gitu. Gambar teknik mesin. Gitu. Jadi kayak di Fathahillah itu ya saya ngajar juga di salah satu kelas, beberapa kelas di Fathahillah, kelas 1 itu informatika. Namun di semester 1 memang khusus di informatika. Namun di sistem untuk semester 2 ini lebih fokus kepada software AutoCAD. Software AutoCAD. Yes, jadi anak-anak SMK kelas 1 itu sudah diajarkan sejak dini menggambar secara manual, menggambar secara komputerisasi menggunakan komputer software AutoCAD dan juga diajarkan cara membaca.
Jadi sudah dididik dari kelas 1 itu. Berarti bakal ada pertemuan lagi membaca gambar. Betul, boleh. Nah, ini kan sebuah ilmu pengetahuan yang menarik, Pak Guru ya, dengan Betul. memposisikan diri bahwa ilmu teknik itu penting dalam mencari kerja dengan kultur Cilegon yang kota industri. Betul, sangat penting. Hanya tidak melupakan potensi diri yang ada di setiap siswanya ya. Betul. Dan pendekatan Pak Guru ketika mengajar teknik itu ada pendekatan khusus atau ya konvensional aja gitu? Biasanya kalau saya lakukan dalam proses belajar tuh di awal dulu. Karena bagaimanapun seperti kita mau jatuh cinta pada pasangan. Kita itu harus tahu dulu namanya. Kita juga harus mengerti dulu apa artinya, fungsinya, pahamnya. Kayak contoh kita jatuh cinta sama seseorang. Itu kan muncul daripada pandangan, pengetahuan kayak nama, alamat, dan tempat tinggal dan lain sebagainya. Sama, anak-anak tuh di awal saya ajarkan dulu apa itu teknik mesin. Apa itu teknik mesin? Betul, apa itu teknik mesin? Apa fungsinya belajar teknik mesin? Apa sih manfaatnya? Apa sih fungsinya buat kita nanti? Apa sih ibaratnya keperluannya teknik mesin tuh kalau kita mau kerja di pabrik dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali pertanyaannya apa gitu. Mungkin kalau Bukan digambarkan gitu apa gitu. Nah, Koneo jauh deh, Bek. Nah, setelah nanti bertanya dijawab lagi sama saya sendiri gitu. Artinya menumbuhkan rasa keingintahuan itu butuh Betul, dimotivasi betul. ya? Jadi motivasi dulu di awal, setelah anak itu termotivasi, maka barulah kita kenali teknik mesin. Artinya berjenjang, pengetahuan kan pastinya berjenjang kelas Betul, 1, 10, 10, 11, 11, 12 12. dengan porsinya masing-masing Betul, dan punya kapasitasnya masing-masing. betul. Hanya kadang ketika kita mengajar kan karakter anak kan akan berbeda, apa dari pengantarnya ada bahasa daerah atau ada hal-hal yang lain ketika melihat anak-anak mesin itu? Enggak ada sih kalau anak-anak tuh memang dari kelas 1 sampai kelas 10, 11, 12 itu memang sudah terarahkan ya. Contoh misalkan kayak kelas 1 atau kelas 10 nih anak SMK itu sudah diajarkan dari dasarnya. Kayak contoh saya mengajar juga di dasar-dasar teknik mesin. Itu anak-anak itu dari kelas 10 sudah diajarkan teknik dasar-dasar daripada komponen mesin, kayak misalkan pengerjaan mesin, kayak contoh misalkan pengikiran, lebih awamnya umumnya itu perkakas tangan sih. Oh iya, Wow, masih manual banget nih. gitu, iya benar. Masih semuanya masih menggunakan tenaga manual. Motong, pakai gergaji besi. Artinya konsep-konsep yang dipelajari di sekolah itu, SMK itu, ketika belajar teknik mesin, dia akan mengkomparasi mana yang manual, mana yang auto gitu ya. Betul, Dan kemudian mesin-mesin yang dipelajari juga masih general. betul. Dan ketika generalisasi pengetahuan mesin ini di kehidupan sehari-hari bisa digunakan nggak, Pak Guru? Sangat berguna ya. Kayak contohnya kita anak-anak Fatela itu sudah diajarkan contoh kecil saja, itu teknik pengelasan. Dalam teknik pengelasan, anak-anak itu bisa setelah lulus dari Fathahilah dan sudah belajar pengelasan, setelah lulus bisa membangun usaha. Contoh banyak sekali usaha-usaha di Cilegon kayak pembuatan pagar dari besi, pembuatan teralis, pabrikasi-pabrikasi lainnya dan memang banyak anak-anak yang sudah melakukan itu. Nah, Pak Guru, biar nanti ada obrolan selanjutnya ya. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak Guru. Iya. Pengalaman ketika mengajar teknik mesin yang paling berkesan. Yang paling terkesan menurut pribadi saya dalam proses belajar mengajar di teknik mesin adalah salah satunya saat kita proses belajar mengajar dengan proses yang
panjang dan prosesnya, tahapannya ada. Ya begitulah dalam proses pembelajaran. Setelah lulus, dia dapat mengaplikasikan di dunia industri. Lalu saat bertemu atau melihat seorang guru, maka dia masih merasakan bahwa saya adalah siswa dari Bapak. Dan saya begini atas bantuan dulu Bapak mengajar pelajaran pengelasan, pelajaran teknik mesin. Dan itu pun yang menjadi salah satu yang sangat terkesan menurut saya. Itu tahun berapa itu ada siswa yang sudah alumni kemudian ketemu kayak gitu? Sudah beberapa kali, dan terakhir adalah 1 bulan yang lalu. Itu salah satu alumni Fathahillah melihatnya lucu. Jadi ceritanya ada tetangga update status, di situ ada saya begitu. Lalu ternyata satu tim grup di salah satu perusahaan. Lalu nanya, kata si tetangga saya menyampaikan kepada saya, "Pak, itu Pak Ardi bukan?" Betul. Bukan Pak Ahdi ya? Bukan Pak Ahdi, karena Ahdi dan Ardi. Iya. Lalu betul. Loh, kok di sana, di Serang? Iya, emang sana. Emang kenapa? Dulu perasaan di Cilegon begitu kan. Dia guru saya, Pak. Dia guru saya yang mengajarkan ngelas sampai saat ini bisa bekerja, sampai saat ini bisa kerja di perusahaan ini jadi welder gitu kan. Lalu salam saja Pak buat Pak Ardi. Lalu disampaikan kepada tetangga saya, kepada saya. Itu adalah momen yang sangat-sangat luar biasa. Artinya terkesan, sedih namun merasa ada kebanggaan lah begitu. Dan memutuskan ketika sudah lulus dari kampus langsung mengabdi. Langsung mengabdi tanpa koma. Ya, Bapak Guru atur nuhun bangkit rawuh di CCM, semoga lancar sedanten istiqomah dan ilmu yang bermanfaat. Dan nanti rencang Cilegon Corners nanti kita ketemu lagi sama Kang Ardi. Siap. Pak Guru Ardi, ketua DKM, dan mungkin nanti backgroundnya beda lagi. Jadi jangan kaget ya. Dan yang pastinya makasih Kang Ardi bisa kesini menyampaikan pengetahuan tentang keteknikan walaupun ini masih basic. Betul. Biarkan basic ini menjadi penasaran yang akan lebih mendalam. Kula Ahdi Juguruf Amri pengacara bukan ngalor ngidun sarang kula Ardi Setiawan pecile wong Cilegon. Akhir pamit, akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.